PTK dan juga di Sailor TV. Hari ini seperti biasa kita mau review film ya. Hari ini kita berlatar belakang bukan sebuah curug, bukan sebuah wahana traveling. Jadi kita akan tarik dia gitu ya. Film yang kemarin alhamdulillah kita dapat kesempatan untuk ikut special screening di CGV Indonesia. Jadi senang banget kemarin kita ikut special screening bareng teman-teman lain untuk nonton Stand By Me 2 Doraemon. Duh, seru banget ya. Seru banget dan ada sedih-sedihnya juga. Yes, penasaran kan? Tunggu reviewnya di sini dan jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini, tekan tombol merahnya, tekan loncengnya. Dan kalau kalian suka dengan video ini boleh tekan tombol like-nya. Saling dukung video kita ya. Thank you. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Sahir12 TV, of course. Dan juga Suli Supartika. Dan juga Ardia Sakaya 0702 ya, nanti di follow untuk mendapatkan berita terkini dan terupdate dari kita. Di hari ini kita mau review film Stand By Me 2 Doraemon ya. Stand By Me Doraemon 2. Dari komentar kita exciting banget ya, jauh-jauh ya Wak. Oh bukan lagi, perjuangan juga berhubung, bener banget berhubung biasa Bogornya belum buka. Jadi akhirnya kita main-main dah tuh ke Grand Indonesia. Jadi kita di CGV. Seneng banget karena udah rame banget. Kita mau datang ke kondangannya Nobita. Jadi hari ini we are get invitation from CGV Indonesia and CBI Picture untuk nonton Stand By Me 2 Doraemon. Dan aku udah cosplay pakai bajunya Giant. Dan dia udah cosplay pakai jadi Nobita. So bakal seru banget kayaknya hari ini. Dan nanti pasti reviewnya ada di Sahir12 TV. Tapi penasaran dong sama perjalanan kita hari ini? Jangan di skip ya story hari ini karena aku bakal nge-spam. Dah. Aduh. Kita nggak diundang tapi kita tetap datang ya. Kan kita teman kecil Nobita. Oh iya. Iya, setiap weekend selalu itu film yang ditunggu-tunggu anak-anak di zaman 90-an sampai sekarang juga. Gak gede-gede ya mereka ya. Kalau kita udah segede ini. Dan tahu-tahu mereka udah mau nikah aja gitu kan. Kita belum nikah. Sedih banget gitu ya. Tit ya gitu. Dari Stand By Me 2 Doraemon ini pastinya film yang menceritakan tentang kehidupan Nobita and the Gang beserta Doraemon. Namun bedanya adalah dia itu ada poster yang menunjukkan bahwa si Nobita itu menikah dengan si Suka. Tapi benar menikah atau enggak nanti alur ceritanya akan diceritakan oleh Ardia Sakaya. Tapi by the way, film si Stand By Me 2 Doraemon ini ya seperti tahu ya, film yang dirilis dari negara Jepang pastinya. Dan film ini tuh sebenarnya sequel kedua. Jadi sequel pertamanya si Stand By Me Doraemon yang sudah dirilis beberapa tahun lalu gitu. Jadi buat kamu yang mungkin belum nonton Stand By Me Doraemon 1 boleh nonton dulu, baru nonton ini boleh, atau mau langsung nonton yang Doraemon 2 juga nggak apa-apa. Langsung aja ya kita ke alur cerita Stand By Me 2 Doraemon. Ini dia. Jadi kan si Stand By Me 2 Doraemon ini dimulai dari, aku pikir tuh bisa langsung kayak si Nobitanya besar gitu loh. Jadi di masa ini si Nobita sama Doraemon, sebenarnya si Nobitanya sih yang kayak dia itu ketakutan kan. Dia tuh takut sama neneknya pertamanya kan, gara-gara ngeliat si boneka beruang kecil yang dijahit udah rusak gitu jahitannya. Terus kata dia, ini tuh boneka lusuh dari siapa? Si Doraemon. Nah itu tuh dari si grandmanya si Nobita. Sumpah sih disitu bener-bener kayak menggambarkan kasih sayang seorang nenek kepada cucunya. Itu sampai sedih banget, sahabat. Itu sampai sedih banget ya guys. Bener banget. Dan sampai buat terharu juga. Jadi kita keinget sama nenek kita kecil gitu. Terus juga gue di sana. Emang namanya sih karena sosok neneknya tuh bener-bener kayak diceritakan bener-bener kayak yang sayang banget sama cucunya. Terus yang gimana sih kayak grandma-able banget gitu. Terus penggambaran si neneknya tuh bener-bener kayak pas banget sih kalau menurut aku. Iya, jadi makanya kan si Nobita itu penasaran kan, dia pengen ngeliat lagi neneknya yang udah nggak ada lewat mesin waktu itu dibantu sama Doraemon juga. Dan pas flashback ke masa lalu waktu dia kecil untuk melihat neneknya itu maksudnya jadi karena penasarannya si Nobita ya udah, jadi dia tuh benar-benar pengen ke masa lalu lewatin mesin waktu yang ada di laci mejanya si Doraemon itu. Ya udah mereka langsung berangkat ke mesin waktu ke masa lalu untuk ketemu sama neneknya. Nah pas sampai di masa lalu untuk bertemu neneknya, awalnya itu gimana sih? Jadi si Nobita tuh, si neneknya tuh bilang kayak gini, katanya
kan jadi mereka tuh kayak saling bercengkrama gitu, terus berbagi kisah sampai kayak neneknya tuh cuma satu-satunya orang yang percaya kalau si Nobita itu dari masa depan. Terus ibu-ibu Nobita sama Nobita kecil tuh kayak aneh, lo tuh siapa sih gitu. Iya, karena kan mereka masih kecil, Nobitanya masih kecil, masih TK lah gitu, sedangkan ibunya juga masih muda gitu. Jadi ketika si Nobita masuk ke rumahnya sendiri itu, ibunya kan nggak tahu ya kalian siapa. Iya, terus kayak rusuh gitu kan mereka. Iya. Dia diceritain di situ ada kekocakan juga. Jadi pas si Nobita ngeliat ibunya yang masih muda, dia bilang ini kan, ibu ternyata kamu cantik sekali gitu. Kayak muda aja. Ibunya kan berbunga-bunga gitu kan. Wah, kamu memang cantik atau gimana gitu Iya. kan. Terus pas sampai dimarahin gimana? Itu gara-gara dia tuh Nobita dari masa depan. Oh, Dia dia bilang kayak orang aneh, dasar orang aneh gitu. Terus ibunya nggak percaya gitu kan. diusir dari rumahnya. Terus si Nobita kecil diituin kan, dijitak apa gimana? Iya, dia di. Oh, si Jaya sama Suneo. Iya, dia ketemu si Jaya sama Suneo kan lagi bawa bonekanya itu. Terus diganggu lah dia. Sampai dijitak, sampai benjol guys, itu kocak banget. Iya, jadi terus kayak sangkanya si ibunya tuh si Nobita dewasa kan kayak, ih lo ngapain sih tadi datang ke rumah gue, sekarang lo nyakitin anak gue, padahal mah enggak gitu. Tapi di situ si Nobita tuh, jadi pas si Nobita masa kini itu dia tuh kayak sembunyi gitu di kamarnya si nenek. Terus si nenek itu cuma satu-satunya orang yang percaya kan sama kalau si Nobita itu dari masa depan. Terus karena dia ada feeling juga dari nenek ke cucunya. Iya, terus si nenek itu bilang, oh makasih ya, ke cita-cita aku tuh sebelum aku meninggal aku tuh pengen melihat Nobita memakai tas sekolah. Jadi dia bener aku ambil dulu tas sekolah, dia langsung balik lagi ke masa kini untuk ambil tas sekolah. Udah diambilin, terus neneknya bilang lagi kalau dia tuh pengen ngeliat Nobita nikah bahagia di masa dewasa. Akhirnya dia perjalanan waktu lah dia gitu dan melihat pernikahan ke masa depan gitu, ke pernikahannya si Shizuka sama Nobita. Tapi di sini justru mulai muncul konflik baru kan. Iya, karena kan pas ketika dia coba untuk ke masa depan, enggak sih awalnya. Iya, jadi si Nobitanya tuh jadi masuk ke masa depan, terus ternyata di sana tuh lagi ada kekacauan. Kalau si Nobita dewasa itu nggak ada, dan nggak adanya itu karena dia masuk ke mesin waktu yang ditinggalin si Nobita sama Doraemon. Jadi pokoknya sih kalau kalian walaupun ini filmnya kartun terus juga untuk kayak anak-anak remaja gitu, milenial, tapi kalau misalnya kalian nggak ngeh atau kelewat sedikit, kalian bakal pusing gitu karena ini kan tentang perjalanan waktu gitu. Pokoknya film-film time travel itu bikin pusing kepala. Ya muter-muter gitu aja sih, jadi ke masa lalu, ke masa lampau, ke masa depan, ke masa kini gitu. Iya, jadi sebenarnya plot twistnya itu ketika si Nobita masa kini itu kangen sama neneknya. Dan dia pengen ketemu, pengen bercengkrama, dan ketika si Nobita dewasa takut, insecure, gue bisa nggak sih ngebahagiain si Shizuka atau enggak? Sedangkan selama ini apa tuh gue selalu sama Doraemon gitu. Jadi dia tuh kayak takut untuk melakukan pernikahan sama si Shizuka, padahal itu di hari haknya gitu kan, dia nggak datang ke hotel itu kan. Terus si Shizuka itu kayak karena sebenarnya si Shizuka itu bilang si Nobita itu bilang kenapa dia insecure milih Shizuka. Si Nobita ya, karena Shizuka bilang kalau dia itu kan ceroboh kayak gitu kan. Jadi harus ada yang melengkapi dan mengingatkan dia juga. Makanya kenapa Shizuka milih Nobita untuk jadi pendamping. Tapi by the way kan pas saat acara nikahan si Nobita sama Shizuka kan, si Nobita yang dewasa itu kan kabur ya gitu, ke masa lalu. Ya udah langsung jadi si Nobita yang kecil kan berubah dengan alat bantuan Doraemon ya kan berubah jadi si Nobita. Nah itu kocak juga sih, dia nggak tahu harus ngapain kan karena masih kecil. Harus ngegantiin si Nobita yang udah besar gitu kan untuk nikah. Tapi aku suka banget di situ penggambaran situasi kota di Jepang pada tahun masa depan. Ya canggih banget sih, gila. Dan gila Nobita tajir loh, nikahnya di atas hotel loh, di atas rooftop hotel. Gila sih. Terus juga dia punya alat yang kayak buat berkendara tanpa ban yang terbang itu. Iya, makanya. Itu yang sih. Tinggal bilang aja mau kemana. Bener banget. Ke CGV. Langsung lucu di CGV. Terus juga penggambaran masa depan yang benar-benar canggih banget itu ada karena robot-robot pengantar makanan kalau kalian perhatiin kan. Terus juga taman yang taman-taman yang maksudnya modern banget ya di tahun, karena kan itu di masa depan ya.
penggambaran masa depannya tuh dapat banget, aku suka gitu. Tapi kita nggak akan terlalu banyak spoiler ya tentang si Stand By Me. Ya karena kan ini juga belum tayang ya. Jadi untuk film ini bisa kalian tonton dari sekarang tuh lagi special streaming dari tanggal 9 sampai 13 di CGV, tapi untuk beredar di seluruh bioskop itu tanggal 19 Februari 2021. Jadi buat kalian yang kangen banget kan sama masa-masa lalu kalian bersama Nobita dan The Gang dan Doraemon, apalagi kalau setiap weekend selalu nonton bareng mereka, wajib banget datang ke kondangan. Karena ini benar-benar kondangan sesungguhnya ya, mereka nikah ya. Nikah, tapi dia tuh mereka tuh beneran jadi nikah nggak sih? Kan karena kan si Doraemon yang kecilnya itu kan berubah jadi si Nobita yang besar kan. Doraemon yang kecil, Nobita kecil. Nobita yang kecil berubah jadi Nobita yang besar itu kan pas pernikahan kan mereka nggak ngucapin ikatan. Aduh, spoiler dong. Oh iya. Iya, pokoknya nanti ada pernikahan, kondangan, tapi ini sah atau enggaknya nonton aja deh gitu ya. Ya, untuk kalau ceritanya sedikit segitu aja ya, biar kita tuh nggak terlalu banyak plot juga. Maksudnya kalau terlalu banyak spoiler. Ya karena kan ini belum resmi keluar juga di seluruh bioskop kan. Yes. Karena kita pertama itu screening Doraemon, jadi kita share aja sedikit. Dan apa namanya, menurut kamu dari apa yang kamu tonton nih di Stand By Me 2 Doraemon, menurut kamu tertarik atau enggak sih sebenarnya untuk nonton ini? Kesannya apa gitu? Sebenarnya dari lu dulu deh. Nah jadi kalau menurut kamu kesan-pesannya kayak gimana? Tapi kalau menurut aku dulu ya, kalau menurut aku kesan-pesannya, kalau aku kan aku cinta Doraemon dari kecil gitu kan, karena maksudnya aku suka banget penggambaran, maksudnya aku suka banget sama kartunnya, karena tuh kayak visioner banget kan, menciptakan apa namanya, punya berbagai hal yang bisa dia berikan ke Nobita untuk membantu Nobita. Dan aku tuh dari dulu suka banget sama Doraemon. Jadi pas ada film ini aku so excited banget gitu untuk nonton gitu. Nah pas aku nonton ternyata memang apa namanya ya, memang sih ada part-part dimana kalian akan ngerasa bosan kalau menurut aku dari segi alur cerita gitu, karena apa namanya kayak ya biasa perjalanan waktu, terus kayak ketebak aja sih kalau menurut aku ya, ketebak setiap alur ceritanya. Nanti kalau kalian perhatiin akan banyak sih dimana kalian ini udah bisa dewasanya kemana. Tapi kalau kalian lebih perhatiin lagi, lebih jeli lagi, udah ketebak kan itu si Nobita gitu loh. Kayak pas lagi di eskalator, keluar dari toilet, ya udah itu Nobita gitu. Tapi apa namanya, itu kan pandangan dari aku ya. Cuma aku suka juga ketika adegan dimana mereka menikah, terutama saat si Nobita masa depan benar-benar kayak punya kepercayaan diri lagi untuk datang ke situ dan untuk mengucapkan tukar cincin kedua kali bersama si Shizuka dewasa, dan kayak dibukain atasnya tuh si rooftopnya, itu udah langsung lihat awan tuh bagus banget sumpah. Terus juga kayak penggambaran kota masa depan yang benar-benar canggih, aku suka banget gitu. Aku suka banget itu, kayak kebayang banget kalau aku ada di masa-masa itu kayak gimana gitu, kayak suka banget. Nah, jadi terus kalau pas si neneknya juga kayak flashback ya, gimana kita punya grandma, terus kayak kasih sayang seorang nenek ke cucu tuh benar-benar kayak seperti ke anak sendiri, justru lebih gitu ya. Kalau dari kesan aku sih seperti itu. Kalau dari kamu gimana? Ya kalau dari kesan aku bagus ya, karena memang dari dulu juga suka Doraemon. Dari alur ceritanya suka nggak? Dari alur ceritanya juga suka, apalagi pas yang ya itu sih part yang bikin ngakak itu yang ketika Doraemon Nobita jadi Nobita kecil, Nobita masa depan jadi Nobita masa depan. Ya, jadi si Nobita yang kecil itu jadi Nobita dewasa untuk melangsungkan pernikahan bersama Shizuka kan. Nah, tapi di situ tuh nggak dilihatin mereka tuh ngucapin janji suci dan cuma tukar cincin aja gitu. Ketika tukar cincin juga kan itu belum terjadi ya. Langsung si Nobita kecilnya itu pura-pura ke kamar ganti untuk cari cincin, untuk mencari cincin gitu. Terus, tapi itu bener sih kayak nggak make, itu adegan yang nggak make sense, scene yang nggak make sense ketika dia kabur terus lama. Terus kan harus mencari si Nobita yang besar kan dia. Iya, terus hilang setahun loh. Iya, itu nggak make sense. Hilang kemana gitu kan? Cari lah sama si Nobita kecil ke masa lalu dia. Nah, tapi aku mau nambahin ya sedikit. Aku tuh suka banget sama penggambaran atau karakternya si Nobita dewasa. Aku nggak tahu banget kayak dari cara dia. Iya. Aku suka aja. Iya, tapi ada scene yang nggak bisa juga. Pas ketika dia bertukar ini kan nggak bertukar jiwa. Bertukar jiwa dia jadi Nobita kecil sama Nobita besar. Pas dia jadi si Nobita besar itu berubah jadi si Nobita kecil. Si Nobita kecil ini nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, nggak bisa ngelawan anak SMP yang waktu ngebully si
Nobita waktu kecil itu yang ada 3 anak SMP. Padahal kan kalau misalkan bertukar jiwa kan otomatis jiwanya kan berani gitu ya, berani waktu. Cuma kan tenaganya mungkin beda. Iya, gitu. Masih enggak ini aja sih. Nah, tapi tadi tambahin sedikit dari aku suka banget sama penggambaran karakternya si Nobita di saat dewasa. Karena menurut aku kayak manly banget sih, walaupun di situ penggambaran tetap dia itu kayak orang yang ceroboh dan segala macam, tapi menurut aku kayak manly dia dapat, terutama pas dia mengucapkan gitu ya, apa kayak pernikahan ulang, sama pas saat dia kayak ngasih kayak bukan pidato sih, kayak apa ya, apa yang mau disampaikan sama mempelai laki-laki terhadap keluarga, itu di situ aku suka banget sama Nobita. By the way, itu aja deh apa ya, review kita tentang Stand By Me 2 Doraemon. Iya, karena kan emang belum rilis juga, jadi kita belum bisa ceritain semuanya. Kalau kita ceritain semuanya kita spoiler dong sebelum filmnya tayang di bioskop. Tapi ini kan spoiler, ya udah ya. By the way, udah beda tipis ya, nggak apa-apa ya. Menurut aku Stand By Me 2 dari 1 sampai 10 menurut kamu berapa? 8. Oke, sama menurut aku juga 8 karena ada beberapa scene yang gak make sense, tapi tetap sih kita selalu menunggu kedatangan Doraemon, dan kita senang banget bisa kondangan ke Doraemon lebih dulu. Nah, buat kalian yang mau nonton bisa langsung cek schedule-nya di website, karena di bioskop udah banyak banget. Setiap akun Instagram bioskop udah kayak announce banget bakal itu tayang gitu. Makanya di jalur resmi di bioskop ya guys, karena tayang di bioskop seluruh Indonesia. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Kalau kalian suka tekan tombol like-nya, dan kalian boleh drop your comment di bawah ini untuk review minggu depan kira-kira apa. Terus juga mungkin ada ini nih saran nih buat dia mau traveling kemana. Ya, buat kalian yang punya saran untuk traveling kemana untuk ini minggu depan, karena kan sekarang memang musimnya lagi hujan, jadi ya ada kendala juga. Oke deh, sampai ketemu di video berikutnya. Bye, assalamualaikum, happy day.